Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, materi bahasa Inggris untuk minggu ini ya, tentang asking and giving advice. Jadi, waktu kelas offline kemarin ya, ada yang bilang bahwa ternyata materinya enakan pakai video kayak gitu. Kalau cuman di-share di WA, itu kayaknya kurang jelas gitu ya. Meskipun saya sudah detail gitu ya ngetiknya, tapi ternyata mungkin karena sama-sama tulisan gitu ya. Jadi jatuhnya tetap lebih jelas kalau ada audionya seperti itu. Nah, oleh karena itu mulai minggu ini insya Allah saya akan mulai sharing materi tentang bahasa Inggris materi kita ini ya, pakai YouTube terus. Nah, melanjutkan materi minggu lalu ya, yang udah berangkat kelas offline pasti tahu kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang asking and giving opinion gitu ya. Beberapa teman kalian juga sudah praktek maju gitu ya, dan ya namanya juga kesempatan bagi yang sudah menyempatkan diri untuk hadir ya, ada sedikit nilai tambahan yang sudah berpartisipasi untuk minggu lalu. Nah, oke, mari kita sekarang masuk ke materi untuk minggu ini tentang asking and giving advice, atau bahasa Indonesianya meminta dan memberi nasihat atau saran gitu ya. Jadi advice ini bisa berarti saran, bisa berarti nasihat ya. Intinya kurang lebih seperti itu. Nah, ini sebenarnya juga lebih banyak ke prakteknya gitu ya. Enakan kalau kita ada ya kelas online, kelas offline seperti itu ya. Sayang sekali karena tidak ada, ya akhirnya oke lah kita online aja gitu. Ya, ini ada dialog pertama ya. Saya mau coba praktekkan gitu. Oke, pertama ada Clark. Oh, do you have a minute? I need your advice on something. Pam. Sure, what can I help you with? Clark. Some friends of mine are coming to town for the weekend, and I don't have any idea where to take him. Pam. I'd suggest going to the flea market. Clark. That's good idea. I never thought of that. Oke, dari si Clark dulu ya. Dia bilang, "Oh, do you have a minute? I need your advice on something." Dia tanya dulu. Jadi kan ada harus sopan santunnya gitu ya. Dia tanya, "Do you have a minute? Kamu punya waktu nggak? I need your advice on something." Aku butuh nasihat kamu tentang sesuatu. Sure, what can I help you with? Kan? Tentu, apa yang bisa aku bantu? Terus si Clark, some friends of mine are coming to town for the weekend. Beberapa temanku, ya, some friends of mine, beberapa temanku are coming to town for the weekend. Datang ke kota buat weekendan gitu, buat liburan lah. And I don't have any idea where to take him. Dan aku sama sekali nggak ada ide gitu loh, mau bawa mereka jalan-jalan ke mana, seperti itu. Nah, kemudian dijawab sama Pam. I'd suggest going to the flea market. Nah, I would suggest di apostrophe D itu I would ya. I-W-O-U-L-D, would. I would. Dibacanya I would. Nah, kalau disingkat jadi I'd suggest going to the flea market. Ya. Aku nyaranin kamu sih ngajak mereka pergi aja ke flea market kayak gitu ya. Flea market itu apa, teman-teman? Flea market itu kurang lebih semacam pasar jalanan gitu ya. Ibarat kayak aku di Jogja tuh kayak Malioboro, itu flea market. Atau night market kayak malah kayak pasar minggu gitu, ibarat seperti itu ya. Pokoknya semacam ya pasar yang di pinggir jalan, bisa malam, bisa pagi, biasanya sih malam hari gitu ya. Jadi dia saran, si Pam ini saran, at suggest going to the flea market. Aku ngasih saran kamu pergi ke flea market gitu. Terus Clark, that's good idea. I never thought of that. Oh itu ya ide yang bagus, aku nggak pernah kepikiran. Jadi kurang lebih itu. Ya, apa nih kata-kata yang perlu di-highlight, yang perlu di-highlight teman-teman? Yang perlu digarisbawahi untuk menanyakan pendapat dan meminta pendapat. Ya, jadi kalau kita mau minta pendapat, kita bisa langsung ngomong, I need your advice on something. Ini contoh pertama ya. Dan untuk bahasa basi kita bisa ngomong, do you have a minute? Do you have any time? Gitu.
I need your advice on something. Ini untuk asking for advice. Gitu. Otomatis dijawabnya ini, what can I help you with? What can I help you? What do you need from me? Gitu-gitu kan. Intinya, oh iya aku bisa bantu apa? Gitu. Terus sebutin apa alasannya. Nah nanti kalau udah kita tahu masalahnya apa, kita mau ngasih saran ke orang lain, kita bisa ngomong, I would suggest, atau I think you can go to, I would suggest you to go to, gitu bisa. Terus bisa jawab, wow, thanks, I don't think of that, atau I never thought of that, that's good idea, that's really good, gitu-gitu ya. Nah, itu contoh pertama. Perhatikan ya kalimat-kalimat yang biasa dipakai untuk meminta dan memberikan advice atau saran. Nah, lanjut ke dialog kedua. Ini situasinya adalah mereka adalah sepasang suami dan istri yang lagi ngobrol waktu sarapan gitu ya. Ya, si istrinya ngomong, Darling, the hair dryer I bought yesterday isn't working. What do you think I should do about it? Suami jawab, Why don't you try taking it back to the store? Terus istrinya bilang, Well, I was thinking of that, but don't you think you could look at it first? Suaminya bilang, Okay, but not now, maybe later. Ya, ada yang ngepaham ini ngobrolin apa? Ya, jadi kan mereka lagi sarapan. Terus istrinya ngomong, Darling, ya biasalah ya. Sayang, the hair dryer I bought yesterday isn't working. Hair dryer yang aku beli kemarin itu nggak bisa jalan, nggak kerja gitu ya, alias rusak gitu loh. What do you think I should do about it? Gitu ya. Ya ini merupakan kalimat meminta advice. What do you think I should do about it? Menurutmu apa yang harus aku lakuin tentang itu? Terus si suaminya otomatis memberikan nasihat atau jawaban gitu ya. Why don't you try taking it back to the store? Kenapa kamu nggak nyoba balikin itu ke tokonya aja? Siapa tahu bisa ditukar kan? Atau mungkin bisa dibenerin gitu loh maksudnya. Terus istrinya bilang, Well, I was thinking of that, but don't you think you could look at it first? Ya, ternyata istrinya ngomong, Iya, aku juga udah mikir tentang itu. I was thinking of that. Aku udah mikir itu. Aku udah berpikir seperti itu. But don't you think you could look at it first? Tapi kamu nggak merasa kalau itu bisa kamu lihat dulu. Intinya tuh dia bilang ke suaminya, coba deh kamu lihat dulu. Gitu. Sebagai suami kan biasanya ahli pertukangan gitu ya. Kemudian husbandnya, okay, but not now, maybe later. Oke, tapi nggak sekarang ya, mungkin nanti. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kalimat yang perlu di-highlight apa kalau untuk dialog yang kedua ini? Ya, jadi si istrinya minta pendapat ya. Jadi kalimatnya, what do you think I should do about it? Gitu. Ya, kita lanjut ke dialog ketiga. Kalau di sini situasinya ada seorang pelajar yang lagi ngobrol gitu ya, atau lagi berbincang-bincang sama dosbing biasanya. Advisor itu sebutan untuk kayak dosen pembimbing gitu ya. Ya ini. Studennya tanya, Miss Wilson, what do you think I should do about my chemistry class? Should I drop it or continue with it? Miss Wilsonnya bilang, I think it will be good idea to talk with your instructor. Try talking with her about the problems and see what she suggests. Muridnya bilang lagi, what if she says I should continue with the class? Terus jawab sama dosbingnya, then follow her advice. She doesn't want to fail you. Ya, di sini intinya si murid ya itu nanya ke Miss Wilson. Miss Wilson ini dosbingnya gitu ya. Miss Wilson, menurut kamu apa yang harus aku lakuin tentang kelas kimia aku? What do you think? Lagi-lagi pakai kata what do you think? What do you think I should do? Gitu ya. Should I drop it or continue with it? Aku harus nggak lanjutin ya, drop it kan kayak berhentiin itu, atau aku ngelanjutin itu. Kemudian dijawab, I think it will be good idea to talk with your instructor. Instructor di sini maksudnya mungkin kayak dosen kelasnya gitu ya, atau dosen pengampu dari mata kuliah chemistry itu. Try talking with her about the problems and see what she suggests. Coba kamu ngobrol sama dia tentang masalahnya. Dan coba apa sih saran dia. Try talking with her about the problems.
Coba ngomong tentang dia buat masalahnya and see what she suggests. Dan lihat apa yang dia sarankan. What if she says I should continue with the class? Kalau dia bilang aku suruh lanjut kelasnya gimana? Kemudian dosennya bilang, then follow her advice. She doesn't want to fail you. Ya kalau gitu ikutin nasihatnya. Dia nggak akan sengaja buat bikin kamu gagal kok. Maksudnya ya dia nggak akan berniat untuk bikin kamu kayak sengaja nilaimu atau nggak bikin kamu naik kelas atau semacamnya gitu ya. Nggak ada dosen yang akan kayak gitu dengan sengaja gitu ya. Kecuali memang mungkin muridnya yang keras kepala atau males banget atau apa gitu ya. Nggak akan. Jadi nasihatnya seperti itu. Nah, dari dialog ketiga ini, lagi-lagi kata yang bisa kita garis bawahi yang bisa kita highlight itu di what do you think I should do about my chemistry class? Masih sama ya. Tuh. Terus kalimat jawabannya bisa I think gitu. Kalau tadi yang dialog kedua kan well, I was thinking of that atau apa gitu kan. Kalau ini bisa I think gitu-gitu. Nah, di sini contohnya ya. Jadi kalau asking advice bisa pakai kata-kata do you think I should I, what should I do, what would you advise, what do you advise me to do, what you advise me to, gitu-gitu. Sedangkan saat memberikan sarannya bisa pakai kata you should, I think you should, if I were you, I would, why don't you, I don't think you should, if I were you, I wouldn't, bla bla bla. I advise you to, bla bla bla. Let me suggest you to, bla bla bla, gitu-gitu ya teman-teman. Oh ya, ini kan advice-nya tadi pakai C. Kalau yang ini pakai S gitu. Jadi kalau advice sarannya itu sebagai kata benda gitu ya. Saran nasihat sebagai kata benda, dia pakai C advice. Tapi kalau sebagai verb atau kata kerja, kenapa kamu nggak menasehati? Kenapa kamu nggak ngesaranin? Itu pakai S advice gitu. Nah, responsnya bisa macam-macam. Yes, that's great. Thanks. That sounds like a great idea. Thanks for your advice. That means a lot of me. Thanks. I'll do that. Thank you. Nah, macam-macam. Yang biasanya dipakai kurang lebih seperti ini. Nah, terakhir otomatis ada tugas buat kalian gitu ya. Tugasnya atau PR-nya untuk minggu depan ya, untuk hari Rabu minggu depan. Apa? Ini dia. Regarding to the recent circumstance about spreading of coronavirus disease or COVID-19, what would you suggest to keep you to be spared of that disease? Ya kurang lebih artinya kan sekarang lagi ada penyebaran virus corona. Ya apa yang akan kamu lakukan atau apa yang akan kamu sarankan kepada teman-temanmu gitu ya untuk mencegah kamu itu bisa tertular oleh penyakit COVID itu. Ya oke? Ya ini minimal 200 words atau 200 kata. Please write it down in a paper. You could write it in a HVS paper or just anything paper you have gitu. Jadi kalian bisa ngerjain di kertas apapun minimal 200 kata pakai bahasa kalian sendiri in English of course gitu. Dikumpulkan minggu depan. Okay, that's clear, right? I think that's enough for our class today. I hope you guys can understand better for this class. And I'll like I said, I'll change my method for teaching with the YouTube video. So I hope you guys can understand it better and it get clear by the video. Okay, thanks. I'll close the class. Terima kasih ya. Nanti saya akan kirimkan lagi materinya dan tugasnya di grup biar kalian lebih paham dan lebih ngena gitu ya. Maksudnya memang benar-benar jangan sampai lupa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.